Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Wardana Gubila dan saya akan menjelaskan tentang Perang Padri. Yang pertama tentang latar belakang, yang kedua fase, dan yang ketiga tentang dampak perang tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari Perang Padri tersebut dimulai dengan munculnya perang pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut dengan kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Selanjutnya ada jalannya peristiwa atau tahap-tahap perang Padri. Nah, fase pertama terjadi pada tahun 1803 sampai 1821. Pada fase ini dikenal dengan perang saudara dikarenakan belum ada campur tangan dari Belanda. Perang ini mengalami perkembangan pada saat kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Saat itulah terjadi perang Padri melawan Belanda. Selanjutnya ada fase kedua tahun 1822 sampai 1832. Fase ini sebagai penanda meredanya pertempuran dikarenakan kaum Padri melemah dan Belanda membuat perjanjian. Tahun 1825 Belanda dihadapkan pada dua perang, yaitu Perang Padri dan Perang Diponegoro. Setelah itu Belanda membuat perjanjian disebut dengan Perjanjian Masang yang berisi gencatan-senjata di antara dua belah pihak. Setelah selesai perang dengan Diponegoro, Belanda kembali bertempur dengan kaum Padri dengan pimpinan Letnan Kolonel Elliot tahun 1831, kemudian disusul dengan pimpinan Mayor Michels. Selanjutnya ada fase ketiga atau fase terakhir tahun 1832 sampai 1838. Pada fase ini adalah perang semesta rakyat Minangkabau. Semenjak tahun 1831 kaum adat dan kaum Padri bersatu di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Pertempuran ini berakhir saat Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibawa ke Padang. Selanjutnya diasingkan ke Cianjur pada tahun 1838, kemudian pada tahun 1839-93 dipindahkan ke Ambon. 3 tahun kemudian dipindahkan ke Manado hingga pada tanggal 6 November 1964 pada usia 92 beliau meninggal. Nah, yang terakhir adalah dampak dari perang tersebut. Dampak dari perang Padri tersebut adalah yang pertama, penderitaan rakyat akibat perang. Yang kedua, kerugian harta dan tenaga. Yang ketiga, semakin berkuasanya Belanda di Sumatera. Yang keempat, komoditas kopi di Minangkabau dikuasai Belanda. Mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih.